Hidup adalah perang, butuh proses yang panjang di dalamnya. Bahkan dalam meraih cita-cita, kita harus menempuh jalan yang tak mulus. Disitulah dibutuhkan keceriaan dan keikhlasan. Banyak dari mereka yang rindu untuk bersekolah. Karena keterbatasan biaya, mereka harus menunda apa yang menjadi hak mereka. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Cecilia Ohara di UPTD SD Negeri Sikomane 2. Saya jabatannya adalah operator dan juga tata usaha. Saya bertemu dengan anak Bin dan juga Lisa pada tahun 2022, di mana kedua orang tua kami saling mengenal baik karena mereka tergabung dalam satu pekerjaan, yaitu memotong rumput untuk memasukkan ke tenau atau ke untuk peternakan sapi. Dan di situ orang tua kami berhubungannya sangat baik sekali ya. Jadi beberapa waktu mereka sering main ke rumah. Jadi saya sering memperhatikan mereka, mulai dari sama-sama dengan orang tua mereka untuk potong rumput. Setelah itu membantu ibunya tanpa berkeluh kesah yang banyak-banyak. Mungkin anak sekecil mereka itu pasti pemikirannya adalah bermain, tetapi mereka tidak pernah satu waktu saya juga ikut memotong rumput dengan orang tua saya. Tetapi saya melihat bahwa Lisa dan juga Bin sangat giat sekali untuk membantu orang tua mereka, terkhususnya ibunya, karena di situ kami sama-sama potong rumput. Tetapi untuk Bin dan Lisa, mereka juga membantu ibunya potong rumput. Beberapa kali ada ibu saya, karena suka makan siri pinang ya, jadi minta tolong, Bin bolehkah membeli kasih oma siri atau pinang? Dengan senang hati dia membantu tanpa ragu-ragu, tanpa minta imbalan atau apapun. Mungkin anak sekecil mereka itu biasanya pasti ada kayak sudah capek-capek, kenapa harus dibeli lagi, tapi mereka tidak. Dengan senang hati, dengan ketawa khasnya, pasti langsung, iya oma, mari saya pergi beli. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan Bin juga, saya berpikir dia itu sudah masuk SD, mungkin dia sudah kelas 2 atau kelas 3, karena Bin umurnya sama dengan ponakan saya yang sekarang ini dia sudah kelas 4 SD. Tapi pada saat tahun 2022 itu saya bertanya kepada Bin sudah umur berapa? Dia jawab sudah umur 8 tahun. Jadi saya berpikir, oh berarti Bin sudah kelas 2 atau kelas 3. Jadi Bin dengan murungnya dia menjawab kepada saya, kalau ibu saya belum sekolah. Jadi di situ saya kaget, saya bilang, kenapa belum sekolah padahal sudah umur begitu tuh sebenarnya sudah masuk sekolah. Jadi dia menjawab, kalau saya belum bisa sekolah ibu karena sekolah lain menolak saya. Jadi kebetulan ibunya ada di situ, jadi saya bertanya kepada ibunya, mama kenapa Bin tidak sekolah? Mungkin ada kekurangan satu berkas atau 2 berkas yang belum bisa diterima oleh sekolah kah? Jadi ibunya menjawab kalau dia tidak mempunyai kartu keluarga dan juga ijazah PAUD-nya itu belum diangkat. Jadi mereka berdua tidak bisa bersekolah karena tidak mempunyai kartu keluarga dan juga ijazah. Setelah saya bertanya kepada ibunya, saya menawarkan kepada ibunya bahwa bagaimana kalau Bin sekolah di sekolah kami, pasti saya akan membantu, karena kebetulan saya memegang data, jadi saya sudah tahu posisi seperti apa. Jadi saya menawarkan kalau mungkin Bin bisa sekolah di sekolah kami, tapi ada persyaratannya, yaitu dia sekolah 1 tahun dia di kelas 1 itu harus ada kartu keluarga. Dari orang tua harus berusaha bagaimanapun sehingga kartu keluarga harus ada, tapi bolehlah Bin masuk duluan. Jadi ibunya berkata kalau iya pasti orang tua sanggup, yang penting anaknya mau sekolah, karena memang keinginan anak untuk mau sekolah itu sangat tinggi. Jadi di situ saya merasa sedih karena dia dengan saudarinya yaitu Lisa itu sudah umurnya sekolah tapi belum bisa sekolah karena sudah ditolak oleh sekolah yang mereka daftar di daerah Liliba. Setelah itu ijazah PAUD mereka masih ditahan karena kekurangan biaya. Satu tahun berikutnya pendaftaran murid baru sudah dimulai. Jadi orang tuanya Bin
datang diam-diam kepada saya berkata kalau, "Ibu, kami sudah mau daftar tapi bagaimana ini kartu keluarga tidak ada." Jadi saya merekomendasikan mereka kepada kepala sekolah dan kepala sekolah siap untuk menerima anak-anak tersebut dengan alasan bahwa mereka harus mendapatkan pendidikan karena pendidikan adalah hak dari mereka. Jadi kita pihak sekolah tidak boleh menahan-nahan mereka, apalagi anak yang umurnya sudah lebih dari 8 tahun. Jadi Bin masuk di sekolah kami itu dia berumur 9 tahun di kelas 1. Untuk sekolahnya saya melihat bahwa kalau anaknya sangat bersemangat untuk sekolah. Beberapa kali berjalan kaki dari rumahnya dari di Belo itu harus langgar dulu ke rumah sakit Karolus baru jalan masuk datang ke sekolah kami. Jaraknya mungkin jarak pulang pergi yang mereka tempuh adalah sekitar 2 km dari rumah mereka sampai kepada sekolah kami di sini. Tapi mereka tidak patah semangat. Untuk dari wali kelasnya sendiri berbicara bahwa mereka tidak pernah terlambat. Mereka selalu datang pagi, selalu datang tepat waktu. Karena jalan mereka juga lumayan cepat. Datang ke sekolah itu loncengnya jam 6.40, tapi mereka datang ke sekolah sekitar jam 6.15, 6.30. Malahan ada anak-anak sekolah dekat, mereka terlambat, tetapi mereka yang rumah jauh yang berjalan kaki, mereka datang tepat waktu. Malahan lebih tempo lagi dari anak-anak yang rumahnya dekat. Mungkin itu saja cerita singkat yang bisa saya. Pendidikan adalah fondasi yang paling kuat untuk masa depan anak bangsa. Jadilah pribadi yang kuat, disiplin, dan jangan pernah menyerah karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Baik, saya sebagai kepala sekolah dari Bin dan Lisa, yang pertama-tama saya sangat mengapresiasi bagaimana kemauan mereka untuk bersekolah. Itu lihat dari pertama adalah mereka berdua datang dari rumah karena ketiadaan biaya, tapi mereka sangat bersemangat dalam sekolah. Kemudian mereka mampu mengimbangi dengan teman-teman yang lulus dari taman bermain atau PAUD. Ini menjadi salah satu bagian yang sangat spesial bagi saya sebagai seorang kepala sekolah, bahwa anak-anak yang tumbuh dari keterbatasan memiliki mimpi besar. Dengan bagaimana mereka dapat belajar dengan baik, kemudian mereka sangat peka ketika mereka dalam belajar.
baik dalam belajar juga mereka cepat mengerti. Kemudian salah satu yaitu Bin, dia menjadi seorang ketua kelas. Kepercayaan dirinya luar biasa. Kemudian saya melihat juga bahwa ia mampu menjadi teladan bagi teman-temannya. Kemudian ketika untuk menyelesaikan tugas, baik itu tugas pelajaran atau tugas piket, bahkan tidak piket pun mereka dapat bekerja. Nah, ini salah satu bagian bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak yang mampu menjadi role model bagi teman-teman yang lain, dan ini salah satu bagian kebanggaan saya. Saya bersyukur ada di sini dan bertemu dengan anak-anak yang mampu melihat masa depan mereka dari keterbatasan. Dan ini menjadi satu bagian saya berpesan kepada semua anak-anak pada UPTD SD Negeri Sikumana II, jadilah yang terbaik. Sekalipun orang tua atau keterbatasan ekonomi tidak akan menghalangi kalian untuk bermimpi besar, punya tekad yang luar biasa. Ini menjadi satu bagian dari kekuatan kalian, bahwa kalian mampu mengalahkan hal-hal yang sebenarnya menjadi penghalang, tapi ini menjadi salah satu bagian kekuatan untuk semakin maju, menjadi anak-anak yang milenial, menjadi anak-anak yang mampu membanggakan orang tua, negara, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.